Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Akbar. Saya akan menjadi moderator sekaligus juga orang yang akan menyampaikan teori pembelajaran Gestalt. Mari kita lihat ke halaman berikutnya. Ya, di sini ada tim member kami, yaitu Angel Hartanto, Faiz Algifari, Veronica, dan saya Muhammad Ilham Akbar. Oke, berikutnya. Apa itu teori pembelajaran Gestalt? Teori pembelajaran Gestalt adalah suatu pandangan yang menganggap bahwa pembelajaran tidak hanya tentang rangsangan dan respon, namun juga tentang pemahaman untuk dapat menarik kesimpulan baru dalam suatu masalah secara utuh. Teori ini juga menekan pentingnya pemikiran kritis dan pemahaman tentang suatu masalah. Oke, berikutnya. Prinsip teori Gestalt. Prinsip utama teori Gestalt yang perlu diketahui dalam penerapannya adalah, yang pertama, belajar menyeluruh dengan mengkorelasikan materi yang satu dengan lainnya. Yang kedua, pembelajaran merupakan bentuk kontinuitas dan dari materi-materi yang telah disampaikan sebelumnya. Yang ketiga, pembelajar berperan sebagai organisme yang utuh. Dan yang keempat, pengalihan aktivitas. Dan yang kelima, keberhasilan dalam pembelajaran dipengaruhi oleh kemauan, harapan, dan keinginan peserta didik. Dan yang terakhir, prinsip persepsi yang menunjukkan kontinuitas dan hubungan figure ground tentunya. Kelebihan teori Gestalt. Kelebihan teori Gestalt, pembelajaran Gestalt adalah seperti berikut. Yang pertama, anak mampu menyelesaikan masalah yang ada. Yang kedua, belajar lebih bermakna karena siswa menemukan pemahamannya sendiri. Yang ketiga, anak menjadi lebih aktif. Kelemahan teori Gestalt. Kelemahan teori pembelajaran Gestalt adalah di mana pemahaman yang didapatkan tidak selamanya menjadi dasar pembelajaran dan terkadang tidak cocok dengan materi-materi tertentu. Di mana pemahaman tidak menjadi dasar dalam pembelajaran, namun pemahaman pada dasarnya menjadi hal penting dalam pembelajaran agar pembelajar dapat memperoleh makna dan menemukan penyelesaian masalah yang mereka temukan dalam materi. Penerapan teori Gestalt. Menurut Ahmad Sudrajat 2008, terdapat beberapa penerapan teori Gestalt dalam proses pembelajaran, yaitu pengalaman tilikan, insight, yakni kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Hal-hal yang dipelajari peserta didik diharapkan memiliki makna yang jelas dan logis dalam proses kehidupannya, karena makna unsur-unsur terkait menunjang pembentukan tilikan yang dalam proses pembelajarannya yang makin jelas makna suatu unsur, maka akan semakin efektif hal yang dipelajari. Perilaku bertujuan, purposive behavior. Menurut Edward Tolman, salah seorang tokoh pengembang teori Gestalt, proses pembelajaran akan berjalan efektif bila pembelajaran memahami tujuan yang ingin dicapainya. Prinsip ruang hidup atau life space merupakan konsep yang dikembangkan oleh Kurt Lewin dalam teori medan yang mengemukakan bahwa perilaku seseorang memiliki ketertarikan dengan lingkungan tempatnya berada. Karenanya, materi yang diajarkan hendaknya kontekstual, yakni sesuai dengan kondisi dan situasi lingkungan kehidupannya. Transfer dalam pembelajaran. Hal ini akan terjadi bila pembelajaran mampu menangkap prinsip-prinsip pokok suatu persoalan dan menemukan generalisasi yang akan digunakan untuk memecahkan masalah dalam suatu situasi lain. Karenanya, pendidik diharapkan untuk membantu pembelajaran untuk menguasai prinsip-prinsip pokok dari materi yang diajarkan. Kesimpulannya adalah teori pembelajaran Gestalt adalah salah satu metode pembelajaran yang bertujuan memberi pemahaman pada siswa melalui pengalaman dan pemecahan masalah dengan tujuan utama agar ilmu yang diperoleh siswa dapat selalu diingat. Oke, berikutnya adalah referensinya. Ya, itu saja semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan.